karena ini adalah game kita yang pertama antara Yap. Onyx dan juga GPX. Oke. Fans di atas sana langsung aja berhadapan dengan lapu-lapu yang akan digunakan oleh Hazama. Sementara di bawah udah ada gangguan yang dikeluarkan oleh Vinci. Mencoba untuk bisa mendapatkan satu orange buff. Tapi Vinci lihat aja, Grok sendiri pun langsung dia bantai di awal-awal loh. Gak ada takut-takutnya. Pertempuran seperti udah mulai pecah untuk kali ini di early game-nya. Ada beberapa pergerakan dari pemain GPX yang maju ke bagian depan untuk bisa mendapatkan satu first blood di awal game. Namun belum ada player yang berhasil ditumbangkan. Belum ada player yang berhasil ditumbangkan dan tampaknya Grok sendiri udah membuang flickernya. Belum genap menit 1 tadi dan bahkan kita lihat pressure yang diberikan oleh teman-teman GPX tampaknya beneran ada ya dengan adanya Luoy dan juga Benny di bagian mid. Bener-bener ada dan tampaknya kini Kaja dan juga Grok mereka harus berhati-hati dalam melakukan rotasi. Kita lihat di sini Vinci sangat-sangat agresif, masih mencari celah mungkin untuk memberikan pressure ke arah Harley, tetapi tampaknya untuk sekarang kedua jungler masih cukup happy. Kita lihat dari Magic dari pecahkan, Vinci terpukul mundur, tetapi tampaknya di sini belum ada korban, Pak Pulung. Yap, itu dia. Dengan ada satu dari Magic tadi udah dikeluarkan, Pocket Trick juga dikeluarkan, tapi dengan mobilitas yang sangat tinggi dimiliki oleh Benedetta, yang itu menjadi keunggulan dari Benedetta sendiri, ya dia bisa selamat gitu loh. Sementara Hazim dengan Hayabusanya tadi Phantom Shuriken dikeluarkan, masih gagal untuk bisa mendapatkan satu Little Crab di bawah Gemini dan juga Rhea siap untuk bertarung. Udah ada Turtle Cave by Fruity Sosro, udah ada pertempuran yang mulai pecah, tapi mereka masih terfokus untuk bisa mendapatkan wave minion masing-masing. Udah ada Pocket Trick lagi, Daily Magic lagi, tapi nggak ada damage yang terlalu besar untuk masuk ke dalam tubuh dari Vinci, di mana Benedettanya baru aja nongol ke atas udah mesti pulang kampung lagi, udah mesti mudik lagi ke base-nya. Saya dengan recall-nya langsung dihajar momentumnya langsung di arah Turtle dan yes, Harley berhasil mendapatkan Turtle, tapi satu buah Divine Judgment di sini Hazama menjadi target, tetapi tampaknya First Blood akan diklaim oleh seorang fans di bagian Turtle. Tampaknya mereka masih mau lebih di sini. Vinci masih mengganggu seorang Servitlance dan juga Hayden, tetapi dengan backup-annya di sini Onyx masih memenangkan trade barusan, Pak Pulung. Yap, itu dia. Dengan first blood yang udah tercipta berarti Onyx berhasil untuk mendapatkannya di tempat yang berbeda. Shadow Kill dikeluarkan, Ruby-nya udah gak kuat lagi di mana ada Way of Dragon sebelumnya yang berhasil dikeluarkan, sementara Power of Nether di bagian tengah udah berhasil juga dihantarkan masuk ke dalam tubuh dari Luyi di tengah. Mobilitas dari Vinci sudah semakin terlihat, terus saja memberikan dash-nya. Ada satu Little Wonder yang udah berhasil diambil juga oleh Azim. Azimnya mundur, ada Lightning Ball yang dikeluarkan guna untuk memberhentikan pergerakan dari Benedetta agar tidak bisa mengejar ke arah Kajanya. Barrier kali ini langsung dibangun biar tidak ada pergerakan tambahan dari Chow. Sementara itu Om Wawa, dari 3 menit yang udah berjalan, baru 1 point kill dari masing-masing tim. Cukup pasif ya Om ya? Ya cukup pasif mengingat dari keduanya juga, terutama untuk Onyx ya, mereka bisa main agresif. Apalagi hit level yang keempat, tapi ternyata nggak terlalu maksimal juga. Jadi GPX mereka masih sanggup untuk mengimbangi, dan bahkan gue bisa melihat di sini bahwa GPX dari arah map controlnya mereka sangat agresif sekali loh. Bisa kita lihat positioning dari Cho bersama dengan Benedetta yang langsung berada di posisi dari hutan milik Onyx sendiri ini, Pulung. Yap, itu dia tuh. Hei, Phantom Slash-nya tadi keluar. Nggak berasa ya. Sakit itu hidung Benedetta nabrak barrier. Ya ampun, berdarah dah tuh hidung. Di bawah hampir aja fansnya berhasil didapatkan. Sementara itu untuk Hazim kali ini berasa yang berbeda. Nggak kuat lagi. Berhasil diambil secara langsung. Fans bertukar role dengan menjadi satu ataupun kok laner untuk kali ini. Fansnya masih bisa mempertahankan diri dengan 1 point kill yang dia kumpulkan sampai menit 4. Wow, itu baik banget loh. Way of Dragon-nya on point sekali. Hingga bisa mendapatkan 1 orang yaitu Tama. Namun Rhea-nya terjebak. Masih ada flicker. Dia masih bisa selamat. Coba lihat Ten. Mau pergi ke arah mana Ten? Dimana Power Nether. Cuman belum ada damage tambahan untuk bisa mendapatkan Luyi-nya. Vinci malah terkena Deadly Magic yang Poker Trick-nya juga belum sampai semuanya diberikan terhadap satu hero tersebut. Hingga membuat Vinci masih bisa semena-mena berada di dalam lane yang dimiliki oleh pemain Onyx Prodigy. Langsung diacak-acak. Mencoba masuk dari bagian belakang. Phantom Slash-nya nggak
kena, ngedes lagi keluar. Satu outer turretnya bisa diambil untuk kali. Tapi Divine ternyata Chow-nya Judgment. terlalu dalam hingga Divine Judgment-nya berhasil menarik satu hero tersebut. Namun di bawah udah berhasil ditumbangkan juga untuk outer turretnya Goni. Yes, kita lihat Hazama terkena dari Magic. Tampaknya burst damage yang diberikan dua member dari Onyx akan berhasil menumbangkan seorang lapu-lapu di bagian bawah. Sementara GPX mendapatkan kompensasi dari Turtle. Dan yes, Hayden sedikit terlambat tadi menggunakan groknya. Tetapi Hazim cukup nyaman mengetahui dia ada retribution di sini. Ada sedikit trade, satu kill dengan satu turret dari kedua tim, Pak Pulung. Yap, Rhea 013 high end dry yang dia bawa, tendangannya akan bertambah sampai dengan 6% nanti damage-nya ya. Rusuk siapakah yang akan jadi korban, kita akan saksikan terus untuk pertandingan di game yang pertama ini. Sementara itu Hayden dengan menggunakan groknya, kita pindah lagi di bawah. Udah ada satu Deadly Magic, cuman untuk lapu-lapunya malah berhasil untuk mengeluarkan Brave Fighter yang mengejar langsung ke arah Sirvetland. Ruby-nya mencoba untuk mundur, masih bisa bertahan. Donran Wolfking yang dia milikin pun masih bisa menyelamatkan dirinya. Gak bisa didapatkan ke mini untuk kali ini, di mana dia masih bisa pulang bersama dengan Sirvetland. Sirvetland pun jalan santai. Ada Fan di atas sana, berhadapan langsung dengan Rhea. Chow-nya mulai dibakar, mana bajunya, baju karet lagi. Ya ampun, itu nempel banget damage-nya. Sedikit lagi HP tersisa dan Fans pun berhasil untuk mendapatkan satu hero tersebut. Dan di tempat yang berbeda juga ya, busanya harus berhasil ditumbangkan. Harus berhasil langsung dipulangkan menuju ke arah base yang dia miliki, Koni. Hazim sudah terpick off 2 kali di sini, Pak Pulung. Bukan rekor yang baik bagi seorang jungler. Tampaknya PR ke depannya. Dia hati dalam berotasi, mengetahui ada KJ yang selalu siap dengan Divine Judgment-nya. Sehingga rotasi atau pergerakan dari Hazim harus benar-benar diperhatikan. Kita ngeliat di sini Benedetta tukeran lane ke arah atas untuk mengclearing dan bahkan memberi pressure ke arah export. Tetapi untuk sekarang Onyx dan juga GPX gold gap-nya benar-benar sama Om Wawa. Apa yang bisa Om Wawa analisis memasuki menit ke-8 di sini Om Wawa? Ya, dari keduanya memang memperlihatkan permainan yang sangat-sangat agresif sekali, jual beli skill yang terjadi juga. Tapi memang secara objektif wise ini dimenangkan oleh GPX, terbukti dari mereka berhasil mendapatkan. Tetapi tunggu dulu, kita lihat dua atas. Last Insanity berhasil untuk mengamankan kill ke arah Rhea. Dua member backupan dari geng Kapak tidak mau memberikan begitu saja. Kita lihat geng malah Vinci-nya yang terkena burst dan dia harus take down di sini. Shadow Claw sudah dikeluarkan, tetapi tampaknya belum bisa membunuh satu member dari Onyx. KJ-nya menggunakan flicker, sangat agresif dan bahkan healing spree diamankan oleh Sirvetland di sini. Pak Pulung, what happened? Memaksakan tadi ya, memang di saat ada darah yang sangat sedikit untuk hero lawan itu kan memacu adrenalin kita, apakah kita akan ambil atau tidak. Itemization yang udah didapatkan juga sebenarnya tidak berbanding jauh ya Om Wawa ya, dari sisi gold dan juga item-itemnya. Betul, dan balik lagi sih, sesuai dengan statistik yang di awal tadi, di mana Onyx mereka bermain dengan KDA yang cukup tinggi. GPX kalian bisa lihat bahwa mereka bermain secara objektif. Satu turret sudah hilang di bottom lane, sedangkan untuk trading blow-nya di sini Onyx mereka cukup kuat dan mereka memiliki hero-hero yang sangat sustain sekali, adanya Xbox bersama dengan Grok sendiri. Nah, permasalahan untuk Onyx mungkin datang ketika ada kontes yang terjadi semacam ini, di mana untuk Turtle, untuk Lord-nya nanti akan menjadi suatu masalah untuk mereka. Silahkan. What? Itu dia Om Natu Divine Judgment tadi udah berhasil mendapatkan satu player dari GPX. Sementara itu untuk Hayabusa langsung membalas keadaan. Benedetta pun berhasil langsung ditumbangkan begitu aja. Hazim-nya ingin mendapatkan satu orang lagi. Kajanya akan menjadi korban. Last Insanity masih bisa digocek. Kemana akan pergi Hazim? Karena Hazim dengan Quartz Shadow yang dia miliki. Donran Wolfking-nya masih gagal. Masih bisa digocek oleh Hazim. Ini dia Kang Gocek. Ini dia sosok pelaku PPKM. Pelan-pelan kau mengghostingku. Itu dia teman-teman. Sangat-sangat baik sekali bagaimana gocekan yang dikeluarkan oleh Hazim. Sementara itu satu player lainnya, satu rekannya, satu temannya harus rela dan masuk ke dalam perangkap yang dilakukan oleh pemain dari Onyx Prodigy hingga membuat dirinya digebukin habis-habisan, hilang sudah lapu-lapu. Sirvetland dengan Harley-nya Pak Pulung berhasil mempick off dua member tadi, Ten dan juga Hazama. Tapi kita lihat di sini pressure 4 orang. Vinci akankah selamat dengan Benedettanya? Deadly Magic sudah dikeluarkan, tetapi tampaknya damage yang diberikan dari Deadly Magic masih bisa menumpangkan dirinya. Sementara di bagian atas Gemini menjadi target dari seorang Rhea. Akankah dia selamat? Tetapi Ruby masih bisa clearing wave. Dan kini GPX mereka harus mencari kompensasi atas kill yang terjadi di bagian bawah. Wave Dragon belum dikeluarkan.
bahkan di sini belum terlalu komit, mengetahui masih ngedive turret, tetapi untuk sekarang Onyx masih senang dengan situasinya mereka di sini, Pak Pulung. 14 berbanding 7 poin ya sejauh ini ya. Di mana pemain dari Onyx juga lebih aktif untuk bisa mendapatkan beberapa pemain yang dimiliki oleh pemain dari KPX. Sementara di tengah mereka udah mulai berkumpul nih. Coba lihat ada 5 player berkumpul di area mid. Mereka komit banget sepertinya untuk bisa mendapatkan satu auto turret ini. Braver Fighter pun harus dikeluarkan oleh Kazama guna menghilangkan satu wave minion. Ada Hayden yang berada di dalam rumputan. Mereka saling bertatap-tatapan, belum bisa saling memiliki, hanya melihat dari kejauhan. Gemini di atas sana pun membersihkan wave minionnya. Yes, sambil mengintip Lord Cam yang tentunya dibersahkan oleh Fruity yang sudah ke arah Land of Dawn, tetapi kedua tim kita melihat di sini sudah open fight. Divine Judgment ke arah Ten langsung menghilangkan dirinya, tetapi tampaknya Gengkapak masih kuat untuk mencari fight, tetapi tampaknya belum bisa mencari korban. Kini Rubinya sudah mulai masuknya, Kazama menjadi target, masih bisa kabur. Oh, Reanya agak sedikit harus berhati-hati dan bahkan tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh teman-teman Onyx. Dua member Gengkapak harus tumbang, Pak Pulung. Harus tumbang, dan sekarang Neo Vendetnya kembali lagi hadir, cuma dibalaskan aja. Lihat aja itu dengan Braver Fighter yang dia keluarkan, hanya mengantarkan nyawanya. Terlalu berani di mana mereka kalah jumlah, lampu-lampunya seorang diri dipaksakan. Again and again GPX tidak melihat bagaimana kekurangan player yang ada di bagian tengah ataupun kalah dalam kuantitas dari playernya. Mereka kembali mencoba untuk gambling, bisa melakukan fight terhadap tim lawan. Bukankah seperti itu, Om Wawa? Yes, gue setuju. Ini balik sesuai dengan yang kita bahas tadi ya di awal-awal tadi. Dimana untuk segi tim fight besar, Onyx kalau mereka melihat pemain GPX head to head sama dengan mereka akan sangat senang sekali karena mereka tahu lokasinya di mana. Hal yang bisa dilakukan oleh GPX sekarang adalah melakukan pick off atau bahkan mengagetkan, melewati sisi yang nggak dilihat oleh Onyx sendiri. Semisal Benedetta bisa masuk dari belakang ataupun dari Chow-nya. Jangan sampai masuk dari depan karena itu akan memudahkan untuk Ruby dengan down run ataupun I'm Offended-nya untuk menghentikan hal tersebut juga. Apalagi dari GPX mereka lah yang dikagetkan itu. Jangan sampai terjadi. Dan tadi kalau kita lihat memang Ten berjalan seorang diri tanpa ada pengawalan sama sekali, Goni. Itu Yes, lagi dan lagi ya. Lagi dan lagi ada aksi penculikan loh. Wow. Ada barrier yang udah dikeluarkan juga. Coach Shadow harus dikeluarkan oleh Azim, tapi ditabrakkan Wild Chance. Ada satu efek crowd control yang dikeluarkan Offender juga. Baik banget, langsung menangkap satu player dari GPX. Di mana untuk kali ini Azimnya nggak kuat lagi menampai damage yang dikeluarkan. Bahkan di bagian atas sana Lordnya free seorang diri, tapi nggak ada satu perlindungan pun yang dilakukan karena mereka terfokus untuk bisa mendapatkan satu inventory di bagian tengah dan juga di bagian bawah. Pertempuran masih terus terjadi, pertempuran masih terus pecah. Ada wave minion yang terus dibakar dengan fire missile yang dimiliki oleh fans. Mereka, pemain dari Onyx, mulai mengacak-ngacak dan terus-menerus ke arah pertahanan dari Gengkapak. Wow, bener banget Gengkapak, mereka harus berusaha untuk defend jika mereka ingin berkesempatan untuk memenangkan game yang pertama, tetapi tampaknya pressure masih sangat ke arah Onyx. Kali ini Onyx mereka masih sangat nyaman, tapi tampaknya di bagian bawah sudah ada sedikit perperangan. Rhea menjadi target, Deadly Magic sudah dikeluarkan, tetapi Rhea masih bisa selamat dari tekanan dari teman-teman dari Onyx. Dan kita lihat di sini harus berhati-hati Onyx, meskipun mereka sudah memimpin pertandingan, mereka nggak boleh terlalu gegabah. Kita mengetahui tentunya teman-teman dari Gengkapak menunggu yang namanya celah, dan tentunya untuk sekarang mereka harus berhati-hati di sini, Pak Pulung. Ini gimana ya tuh, coba lihat Hayden kayak begitu. Masalahnya yang kayak begitu yang tas-tas dan nempel di dinding itu grok gitu loh. Mungkin kalau hero yang agak lembek sedikit diculik tadi tuh Om. Dipelikerin kali tuh sama cowoknya langsung di Dragon. Cuman masalahnya itu grok gitu loh. Itu batu kali sekeras juga kalah keras sama dia. Dan sekarang Electrovana Blow pun dikeluarkan. Di saat dia mengeluarkan Electrovana Blow, ada hal baiknya di mana dia men-trigger Deadly Magic yang dimiliki oleh Harley itu keluar. Namun dengan purple buff yang dimiliki harusnya cooldownnya juga nggak begitu terlalu lama. Sementara pertarungan kembali pecah lagi. Wild Charge-nya langsung connect karena dua orang di berbeda pun menjadi korban. Lassie Sanity meledak sudah. Walaupun mereka harus kehilangan KJ, tapi tidak apa-apa, dengan 4 orang mereka masih bisa memberikan sebuah push terhadap pertahanan yang dimiliki oleh Gengkapak. 3 lawan 4 sekarang. Namun wave minionnya di area tengah udah mulai masuk. Di bagian atas udah mulai bergerak
bergerak maju namun di bagian bawah masih bisa dihambat oleh wave minion yang dimiliki oleh player dari geng Kapak. Ini hanya tinggal bagaimana mendisiplinkan wave aja dari Onyx Prodigy. Kelar ini Om harusnya. Tinggal Yes. didisiplinkan Dan- aja gitu wave-nya. Yes. Push bareng lah ya, push bareng 3 wave. Iya. Mereka ngatur dulu lalu lintasnya, baru mereka masuk. Oh, Oke, let's oh. go dulu. Oke. Ini nggak udah-udah ya pertempurannya ya. Tapi dari GPX mereka belum Wah, mau ini sih- menyerah. Double kill berhasil didapatkan menjadi blunder untuk Onyx Prodigy. Wow, apa yang mereka lakukan barusan? Oke, lo baru bilang tadi atur lalu lintas terus tiba-tiba apa yang terjadi tadi 5 lawan 2 dan gue rasa terlalu overconfidence yang terjadi. Wow, Wih. namun untuk kali ini berhasil mendapatkan ke arah Hazimnya loh Om. Itu defense judgment yang sangat-sangat baik sekali. Karena Fans dan juga rekan-rekannya tidak mau terus memberikan momentum terhadap player dari GPX. Mereka ingin membalikkan keadaan lagi. Ada satu Electro Final Blow tapi Fan masih cukup tebal di ujung sana. Brave Fighter belum terlihat. Lapu-lapu yang dibakarin mulu. Mana nggak pakai baju lagi itu punggungnya udah mulai gosong. Sakit banget. Way of Dragon-nya. Kira Armor-nya pecah. Brave Fighter kali ini langsung dikeluarkan begitu aja diketok kepala dari Xbox. Udah ada bagian penyok mungkin di bagian kepala atau pinggang. Namun kali ini langsung saja dikeluarkan. Double kill. Ditunggu banget momennya oleh Harley di mana ada sisi lengah. Disitulah Harley-nya masuk dan fansnya selamat loh. Selamat fansnya. Servit Lance dengan statistik 11-06 berhasil meng-outplay member dari geng Kapak. What a play dari kombinasi Fans dan juga Servit Lance, dan kini Onyx melihat momentum ini langsung bergerak ke arah Lord dan tampaknya Om Wawa, akankah geng Kapak mendefend pressure atau Lord push kali ini? Gua gak bisa ngomong lagi sih. Kayak dari GPX mereka tadi unggul pemain 5 ngelawan 3. Tapi bisa dibalikkan keadaannya dengan adanya Xbox dan juga Kaja yang sangat-sangat manis sekali defense judgment-nya yang menarik ke arah Azim. Jadi GPX, mereka bakal sulit sih untuk bisa ngedefense. Apalagi dengan minion yang bakal berjalan berbarengan juga sekarang. Tinggal dari tim fight-nya kalau memang mereka masih bisa nahan itu akan bagus banget. Tapi gue rasa tipis kesempatan melihat dari kombinasi hero mereka sendiri yang punya area sisi cukup sedikit sekarang sebelumnya. Yap, itu dia. Lordnya pun udah mulai masuk. Ini dia Lord yang ke-17. Udah ada Don Run Walking. Electro Final Blow guna dikeluarkan untuk bisa memberikan damage terhadap Lordnya. Dan juga untuk ditinggalkan kali ini. Sementara itu Hayabusa di bagian belakang masih memberikan basic attack-nya. Chow-nya pun harus menjadi korban. Tidak ada Rhea untuk kali ini. Ada satu lagi Phantom Slash yang langsung dikeluarkan. Tapi shutdown pun dilakukan. Ada Harley yang langsung menghilang. Tapi Fans masih aktif. Last Insanity pun masih bisa dikeluarkan. Karena sekarang Viraga Armor pun masih ada. Diversion Rotation tadi langsung aja terkena ke arah Hayden. Tapi udah mulai berasa ya damage-nya ya. Hayden pun yang tank, notabene dia adalah tanker. Ini udah mulai sakit banget tapi wild charge-nya. Engkau mau pergi kemana Luyi? Di saat dia melakukan satu teleport karena rumputnya ada di bagian depan dan dia pun langsung menghilang. Brave Fighter tadi udah dikeluarkan juga. Dikeroyok habis-habisan untuk kali ini lapu-lapunya. Tertinggal sendirian seorang diri di bagian belakang. Namun dia belum menyerah. Terus memberikan efek perlawanan. Sementara itu ada Immortal yang udah mulai pecah. Lapu-lapunya akan bisa selamat dari sini. Ditarik lagi dengan Nemo Fender. Lalu mencoba untuk memberikan perlawanan. Tapi apalah daya di saat seorang diri dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Seluruh damage yang mulai masuk. Pertempuran kembali pecah. Electro Final belum dikeluarkan untuk menghilangkan satu minion. Tapi di bagian atas ada Defense Judgment juga yang langsung menarik ke arah satu player. Ada Immortal yang pecah. Meledak sudah. Last Insanity. Azimnya again and again harus menjadi korban dari pertempuran Onyx Prodigy dan juga Geng Kapak. Sedikit lagi pesta raja tersisa. Siapakah yang akan